Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Teras Gilang Merdeka, NIM 217. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan tema kebijakan sektoral sektoral logistik. Oke, jadi ada pokok pembahasan. Satu, Sistranas. Sistem transportasi nasional atau Sistranas diartikan sebagai tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman. Terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat perangkat piker membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien. Berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang yang terus berkembang secara dinamis. Terus ada landasannya, Sistranas diatur dalam KM 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional atau Sistranas dan didasari oleh ide Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan visional wawasan Nusantara, landasan konsepsional ketahanan nasional, landasan operasional peraturan perundang di bidang transportasi, serta peraturan perundangan lain yang terkait. Terus ada fokus. A. Tataran transportasi nasional atau Tatranas. B. Tataran transportasi wilayah atau Tatrawil. C. Tataran transportasi lokal atau Tatralok. Tatranas, Tatralok, dan Tatrawil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A, B, dan C ditetapkan sebagai berikut. A. Tatranas ditetapkan oleh pemerintah pusat. B. Tatrawil ditetapkan oleh pemerintah provinsi. C. Tatralok ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Terus ada tujuan dan sasaran. Tujuannya adalah untuk menyediakan transportasi yang efektif dan efisien untuk mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, men- meningkatkan mobilitas barang, jasa, dan orang, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis, dan mendukung perkembangan wilayah. Sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan Nusantara dan memperkuat hubungan internasional. Terus ada sasarannya, efektif dalam arti selamat, aksel aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar, dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, serta polusi rendah. Efisien dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional. Terus dua, ada pergundangan. Gudang merupakan tempat penyimpanan persediaan atau inventory atau stok barang untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Penyimpanan barang adalah kegiatan pengelolaan barang yang berada di gudang atau tempat penyimpanan. Sejak barang diterima dari vendor, goods receipt atau GR, sampai dengan barang dikeluarkan dari gudang atau tempat penyimpanan, good issue atau GI. Terus ada tugas dan klarifikasi. Tugas A. Pengelompokan barang berdasarkan kategori. B. Penempatan barang. C. Membuat analisa minimum dan maksimum stok. D. Melakukan pengecekan jumlah dan mutu. E. Menjaga kebersihan, kenyamanan, safety tempat penyimpanan. F. Menjaga kebersihan, kenyamanan, safety tempat penyimpanan. Terus ada klarifikasi. A. Secara umum. B. Gudang tertutup. C. Gudang terbuka atau open storage. D. Gudang kontainer. Terus tiga, ada freight forwarder. Menurut Suyono 203 ayat 155, freight forward, freight freight forwarding adalah suatu badan usaha yang memiliki tujuan memberikan pelayanan jasa agar terlaksananya pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan menggunakan transportasi baik menggunakan darat, laut, dan udara. Terus jenis-jenis perusahaan freight forwarding, atas dasar operasional menggunakan moda pengangkutan yang ditentukan oleh pengguna jasa. Atas dasar sarana angkutan,
dikelompokkan berdasarkan pelayanan angkutan yang diberikan kepada pengguna jasanya. Terus ada dokumen yang berkaitan dengan forwarding, dokumen pelayanan angkutan, dokumen asuransi, daftar pengepakan, COO, Certificate of Origin, sertifikat pemeriksaan, sertifikat mutu, sertifikat fumigasi. Terus ada pihak-pihak yang terlibat dalam forwarding, institusi negara dan perusahaan swasta. Terus 4 ada keapabeanan. Terus, menurut Sugianto 2008 ayat 6, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean, serta pembayaran bea masuk dan keluar. Total laksana pemeriksaan pabean: 1. Pemeriksaan administrasi. 2. Pemeriksaan fisik. 3. Pemeriksaan fisik secara jabatan atau ex officio. Terus ada National Single Window. NSW adalah sistem yang memungkinkan satu pengiriman data dan informasi, pengelolaan data dan informasi secara bersamaan, dan satu keputusan untuk pemeriksaan dan pengeluaran barang. Penggunaan NSW akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat, dan memberikan lebih banyak kepastian hukum bagi pelaku jasa kepabeanan. Terus kesimpulannya adalah, kebijakan sektoral logistik ini mencangkung 4 bagian penting di dalamnya, yaitu Sistranas, pergudangan, freight forwarding, dan kepabean yang menjadi bagian vital dalam keberlangsungan logistik. Terima kasih.